Sebanyak 6.000 peserta ujian kompetensi apoteker Indonesia UKI dengan metode Computer Based Test atau CBT, 3.000 diantaranya dinyatakan tidak lulus. Terkait hal ini, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta akan melakukan jalur hukum guna memperjuangkan nasib ribuan orang yang disebut menjadi pengangguran baru. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta membuka posko pengaduan bagi peserta ujian kompetensi apoteker yang tidak lulus dengan mengadakan dialog bersama perwakilan beberapa ratus mahasiswa. Ketua Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, Rudiono Darsono mengatakan, dari 6.000 peserta, 3.000 orang dinyatakan tidak lulus dalam UKI CBT tahun ini lantaran nilai batas kelulusan naik dari 52,5 menjadi 56,5. Ia pun menilai kebijakan tersebut melanggar pasal 3 ayat 2 Permendikbud nomor 2 tahun 2020, di mana proporsi penilaian kelulusan uji kompetensi terdiri dari 60% dari IPK program sarjana dan 40% berasal dari ujian kompetensi. Oleh karena itu pihaknya membuka posko pengaduan agar bisa memperjuangkan nasib peserta dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia melalui jalur hukum ataupun dialog. Pihak-pihak yang diadvokasi UTA 45 sendiri diantaranya tergabung dalam Aliansi Korban UKI dan Aliansi Apoteker dan Asisten Apoteker Peduli Negeri AAPN yang berasal dari perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Saya bersama Pak Rudi dan Pak Raja, Saudara Anton, sengaja menerima Anda semuanya. Kita tahu masalah yang Anda hadapi, kita tahu masa depan yang Anda hadapi, kita tahu kira-kira kita harus melangkah kemana. Oleh sebab itu, Pak Rudi ini selalu ngotot mengatakan kepada kita harus perjuangkan anak-anak ini. Kita tidak salah, kita tidak bersalah. Apa yang kita perjuangkan itu hal yang benar. Apa yang kita perjuangkan itu untuk masa depan kita semuanya. Bukan untuk masa depan Anda saja, masa depan bangsa ini juga, karena ini menyangkut pendidikan. Sebab dalam pembukaan Undang-Undang 45 Pak Rudi ya, pendidikan adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Bangsa ini harus bisa mencerdaskan anak-anaknya. Ya. Sementara itu, perwakilan dari beberapa mahasiswa yang hadir dalam dialog ini berharap petinggi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang nantinya akan menjadi kuasa hukum para mahasiswa yang tidak lulus terus memperjuangkan agar mereka dapat lulus uji kompetensi sehingga dapat menjadi apoteker dan memajukan bidang kesehatan di daerahnya masing-masing. Jadi ya, kita berharap dari bapak-bapak di sini sebagai tim kuasa hukum kita nanti yang akan memperjuangkan hak kita yang harusnya bisa kita dapatkan, tidak perlu sesulit ini. Semoga bisa mendapatkan hasil yang baik, bukan cuma untuk kita pribadi, tapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di pedalaman di pesisir Indonesia. Kita itu sudah dijuruskan di semester 3 atau 2, biasanya itu mau kemana? Mau ke industri kah? Mau ke klinis kah? Atau mau kemana? Nah, yang aku heran itu ujian, misalnya kita ada prospek ke klinis, udah kita pilih ke klinis, tapi ujian kemarin yang aku ikutin yang kedua itu kenapa banyak industri. Ketua Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Rudiono Darsono meyakini pengambil keputusan tertinggi termasuk Presiden Joko Widodo sependapat dengan apa yang mereka perjuangkan demi kepentingan bangsa Indonesia, khususnya generasi muda. Nusantara TV melaporkan.